Barengan sama Oracle Card Indonesia, readingan kali ini monthly ya, bulan Desember buat kalian ya. Jadi Desember tutup tahun ya. Ada apa sih? Bagaimana sih? Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Ya, kita bakalan lihat di general reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat kamu yang mau denger dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Dan ya, kali ini kita ke Libra ya, untuk teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Dan teman-teman Libra ataupun cross watchernya Libra yang masih belum pada tahu gimana caranya mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga nomor WhatsApp ada di bio dan juga ada di description. Ada di description ya. Jadi cus langsung lihat aja ke sana. Oke, yuk kita baca yuk. Libra ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat kamu yang masih belum pada subscribe ya, ini udah penghujung tahun ya. Jadi yuk segera yuk subscribe, bukan hanya di channel ini aja, tapi di tiga-tiganya ya. Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga tiga-tiga bermanfaat ya buat kamu. Nah, yuk kita lihat. Secara overall atau secara general, Desembernya kamu ini akan seperti apa sih ya? Walaupun nanti setelah ini kita bakalan lihat untuk yang lebih spesifik ya teman-teman. Jadi keuangan, kesehatan, love readingnya kamu ya, kita lihat terlebih dahulu. Wow. Attachment, illusion, dan ada spiritual. So Oke, bulan Desember ini entah kenapa untuk teman-teman yang terutama Libra ya, ada hal-hal dimana membuat kamu tuh kepikiran sesuatu hal yang mau dijalanin tapi kayak masih di awang-awang gitu loh, sesuatu hal yang tidak jelas ya, sesuatu yang tidak jelas hasilnya akan menjadi seperti apa dan kayak gimana nih, kita nggak akan pernah tahu dulu gitu. Tetapi justru kamu nih malah sibuk dengan hal-hal yang kayak, aduh nanti kalau kayak gini gimana ya, aduh nanti kalau misalkan kayak gitu gimana ya, kayak gitu. Hal yang belum jelas itu malah ditakutin gitu loh, karena ya kemungkinan besar pernah ada momen-momen atau masa-masa dimana kamu pernah menjalani mungkin hal yang sama, atau hal-hal yang masih terikat gitu loh dengan masa lalu yang aduh, kalau misalnya nih ya mau buka satu usaha baru gitu, tiba-tiba kepikiran, aduh nanti kalau misalkan bangkrut gimana ya, nanti kalau misalkan gak jalan gimana ya, nanti kalau misalkan kayak begini gimana ya. Masih ada momen keterikatan dengan ketakutan yang seperti itu. Dan ya ini spiritual ini adalah berhenti yang namanya selalu mengkritik segala sesuatu hal, mengkritik keadaan, mengkritik dirimu sendiri, bahkan ya kemungkinan besar mengkritik orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena ketika kita mengkritik seseorang ya tanpa ada kayak apa sih, kadang kan ada orang kamu tuh jangan kayak gini dong gitu, tapi nggak ngasih solusi gitu loh teman-teman ya. Kayak misal contoh, gimana kalau misalkan kamu ke kanan aja, soalnya kalau ke kiri itu bakalan gini gitu ya. Itu kamu ngasih solusi gitu, lebih baik ke kanan karena ke kiri itu seperti itu gitu. Mungkin buat kamu enggak gitu loh, tapi aku pernah mengalami hal yang sama ketika aku belok ke kiri seperti ini. Gimana kalau misalkan kamu nyoba ke kanan? Nah itu adalah solutif teman-teman, walaupun mungkin sama-sama gitu kan, bukan mengkritik ya jatuhnya. Kalau mengkritik lebih ke kanan aja kenapa sih gitu loh, udah nggak jelasin apa-apa gitu. Nah ini ya kebiasaannya kamu kayak begitu teman-teman ya, sehingga pada akhirnya orang yang ada di sekelilingnya kamu itu jadi kayak merasa nggak berharga gitu loh di dekatnya kamu ya. Ini masalah sih ya, ini bakal jadi masalah teman-teman, karena kalau kayak begini hubungan kamu dengan lingkungan sekitar malah jadi gak karu-karuan pada akhirnya ya. Oke, right, ini adalah secara overall atau secara general ya, di bulan Desember ini ada kepikiran, keterikatan terhadap sesuatu hal, dan stop yang namanya kritik, blaming somebody or anybody else kayak gitu ya. Jadi lebih banyak masuk ke dalam diri dulu deh gitu ya. Oke, ini untuk secara overall ya. Kita sekarang bakalan lihat untuk keuangan kamu ya. Keuangan kamu seperti apa di bulan Desember ini?
keuangan kamu. Oke. Ini sebenarnya kalau misalkan dibilang keuangan, finansial ya kamu, karir ya. Ada masa dimana sekarang ini masa-masa yang tepat untuk belajar. Sabar ya, pembelajaran, sabar mengerjakan hal-hal yang memang sekarang ini sudah kamu kerjakan, karena ya di sini ini peluangnya besar teman-teman ya, peluang jadi boom itu besar banget gitu, walaupun sekarang ini masih belum ya, secara emosional juga kamu pasti masih up and down gitu, tapi kalau misalkan kamu bisa bertahan di sini, this is good. Karena apa? Opportunitiesnya besar ya, sesuatu hal yang jadi besar ya, ada vision di sini, tempatmu belajar ini bagus banget teman-teman, apalagi kalau kamu bisa yang namanya sabar ya, karena dengan begitu kekuatan kamu di sini ini malah tambah bagus, tambah kuat gitu loh. Kemungkinan besar mungkin selama ini di pola-pola pola asuh, pola didik dari keluarga ya tidak masih belum mengajarkan mengenai mentally yang seperti ini. Tapi kalau di sini walaupun kamu secara up and down, naik turun emosinya, tapi di sini nantinya akan ditempa jadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih pinter ya, lebih sabar, lebih kuat lagi secara mental ya. Jadi ini adalah untuk hal-hal yang kaitannya dengan finansial, dengan pekerjaan ya, dan lain-lain. Sekarang kita bakal lihat untuk kesehatan kamu ya, terlebih dahulu kesehatan kamu. Kesehatan kamu, wah. Kalau semua mau dikerjain sendiri ya jadinya capek ya, pasti begitu kan. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu ya, kalau misalkan kamu tahu begadang itu nggak bagus ya jangan gitu loh ya, jangan nantang ya. Kalau misalkan kamu tahu oh jam limitnya aku istirahat jam segini karena besok pagi harus ada sesuatu yang dikerjakan, ya udah gitu loh ya, kasih waktu dirinya untuk menyembuhkan diri, karena ya ada hal di mana di masa lalu ini pernah terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kalau kamu sendiri tidak menghargai ya badanmu, batasan-batasanmu terhadap kesehatan dirimu sendiri, orang lain pun juga enggak gitu loh ya. Jadi kalau misalkan enough nih, misalkan besok pagi harus bangun pagi, ya malamnya jangan tidur jam 1, jangan tidur jam 2 gitu loh, stop gitu. Tidurlah jam 11 maksimal kalaupun besok paginya harus pagi-pagi sekali, karena life is just not kayak just about you and yourself gitu, dimana kamu kemungkinan besar hidup bersama dengan orang-orang lain pula ya, sehingga kalau misalkan tidak diatur dengan baik akan memicu konflik-konflik yang mungkin terjadi ya, seperti itu. Oke, ini untuk kesehatan ya. Sekarang kita akan menuju ke love readingnya kamu. Love reading ada buat kalian yang single sekarang ini, kejar dulu untuk ini yuk, pekerjaan ya, kerjaan, karena ada hal-hal yang harus dilakukan nih teman-teman ya, mendukung ya, kemungkinan mendukung sekarang ini lagi mengalir begitu saja ya. Untuk kalian yang single fokusnya di new pekerjaan dulu, karena ini bisa jadi pekerjaan yang besar ya. Kalau misalkan kamu berada di satu tempat atau berada di satu circle yang sekarang ini lagi butuh supportnya kamu, ya fokuslah di sana gitu ya. This is about give and receive ya. Kemungkinan besar ada seseorang yang, kalau di sini seseorang yang punya figur otoritas ya, ini ada power di sini, figur otoritas yang menjadi ada sukses ini sekarang menjadi rekan kerja teman-teman ya. Tetapi memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang oke, ngalir deh begitu saja, tapi justru ketika saling mensupport ini akan jadi pekerjaan yang sangat boom sekali gitu, sangat sukses sekali gitu, dan bagus. Ini buat jangka panjang ini sangat bagus sekali ya. Oke, ini buat yang single fokus dulu sama pekerjaan, yang nggak usah melo kesana kesini gitu ya. Oke, sekarang kita yang lihat untuk kamu yang ever relationship ya. Pasangan itu bukan hanya sekedar kayak tempat untuk kita berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi bla bla bla, itu dia tadi ya. Pasangan adalah dimana mampu menjadi seorang teman, mampu menjadi seseorang yang ayo maju bersama yuk kayak gitu. Jadi akan jauh lebih baik jika kalian gitu kan tidak saling meletakkan harapan dari satu pundak ke pundak yang lainnya, karena yang ada hanya akan kekecewaan doang gitu. Perbaiki komunikasi, karena sepertinya di bulan Desember ini problem-problem yang kaitannya dengan komunikasi ya, ini bakalan
bakalan jadi masalah gitu loh teman-teman ya. Jadi sebelum bicara renungkan dulu, sebelum merenung ya bicarakan terhadap diri sendiri terlebih dahulu kayak gitu ya. Oke, ini untuk kalian yang have relation. Sekarang kita akan lihat buat kamu yang have complicated relation ya. Ini ada emotion, besar kemungkinan seseorang tertarik sama kamu, iya gitu. Tapi justru kehadirannya dia ya, ini membuat suatu perubahan yang tidak baik ke kamu gitu ya. Karena kalau dilihat di sini malah jadi emosionalnya naik turun ya. Ada perasaan-perasaan juga, perasaan dihianati dan sebagainya. Emosional sih ya yang lebih naik turun, karena mendekati ini tujuannya apa sih gitu. Kalau misalkan mendekati ini tujuannya bahwa ternyata dia udah punya pasangan hanya untuk have fun, hanya untuk seneng-seneng doang, ya jangan, karena itu akan memicu ketidakdamaian ya, seperti itu. Oke, karena kamu menarik sih ya sih. Right, sekarang kita lihat ya, untuk keuangan udah, kesehatan udah, love reading juga udah. Nah sekarang adalah hal-hal baik yang mungkin terjadi. Hal-hal baik yang mungkin terjadi di bulan Desember ini apa? Oke, expression crowd. Oke. Ada hal-hal yang kayak kemarin-kemarin itu kamu harus tanggung sendiri di pundaknya kamu gitu ya. Artinya beban keuangan ya teman-teman ya. Itu ternyata di bulan ini ada bantuan dari keluarga ya. Jadi ada bantuan dari keluarga yang mau diajak bersama-sama untuk menyelesaikan problem-problem keuangannya kamu nih ada ya. Dan ada perjalanan sih ya. Perjalanan ini bisa jadi perjalanan yang kaitannya dengan pembelajaran, bisa dengan pekerjaan juga bisa, kayak dinas keluar kota gitu. Tapi yang jelas ada perjalanan yang mengakibatkan kayak kamu tuh belajar lebih banyak gitu, dan bagus sih ini ya perjalanannya, menempuh pendidikan dan lain-lain sebagainya. Lalu ada ego ya, orang-orang yang tadinya mungkin nggak ngedengerin kamu, orang-orang yang tadinya kayak ngecengin kamu kayak gitu ya, akhirnya sekarang jadi tahu gitu loh mana orang yang seharusnya kayak diberikan attention or not gitu. Jadi kayak kemarin pernah ada masa dimana kamu nggak bisa bicara, you cannot speak up gitu, dan kamu pendam sendiri, kamu bener-bener pendem sendiri semua, and in the middle of the time ya Desember ini orang jadi tahu mana sih yang bener gitu, mana sih yang ini ya, kayak gitu sih ya. Jadi kamu dapat perhatian gitu loh, selama ini tidak diterima tapi pada akhirnya kayak diterima gitu di bulan Desember ini, which is good ya. Oke, kita lihat sekarang untuk hal-hal yang perlu diwaspadai ya. Kalau tadi udah hal-hal yang baiknya, sekarang untuk hal-hal yang perlu diwaspadai. Oke, sabar. Bulan ini adalah bulan dimana banyak sekali hati-hati dengan orang yang udah putus kontak nih, silaturahmi, tiba-tiba menghubungi kamu, mau ketemu dan sebagainya. Hati-hati dengan ini karena kemungkinan besar dia ada misi tersendiri gitu loh buat deketin kamu lagi. Asik ya. Lalu juga problem-problem yang kaitannya dengan family atau keluarga ini masih jadi sorotan di bulan Desember ini teman-teman ya, yang mengakibatkan kemungkinan besar kamu kudu sabar ya. Kalau memang bisa membantu, membantulah, tapi kalau memang nggak bisa ya tetap membantu. Ini ya judulnya ada family, ada strength, karena kekuatan sebuah keluarga itu entah kenapa ada di kamu gitu loh. Kalau kamunya tidak berada di sana, seenggak-enggaknya kamu memberikan support ya ke keluarga, karena ini muncul nih kartu kekuatan dan kartu keluarga ya, seperti itu. Jadi itu aja sih ya, kesabaran menghadapi keluarga, dan memang dengan adanya kamu ini sebenarnya masalah-masalah yang diderita sama keluarga ini bisa selesai sebenarnya ya. Jadi ini juga berarti jangan putus kontak silaturahmi dengan keluarga juga bisa ya, seperti itu. Jadi tetap menghubungi, tetap ini. Tapi pun ya in other side, yang itu dia tadi yang sudah dibahas di depan, bahwa ya kemungkinan besar ada orang yang ya sudah putus kontak secara silaturahmi tapi menghubungi kamu kembali, dan ini dia punya misi-misi rahasia dan kita nggak pernah tahu aja gitu. Coba kita lihat ya misinya bagus apa enggak.
bagus sebenarnya, ada cerita-cerita protes ya, kemungkinan besar mungkin kamu ketemu dengan dia lalu dia menceritakan ketidaksukaannya terhadap sesuatu hal atau protes-protesnya terhadap sesuatu hal. Tetapi kalau reality, if we are talking about this card ya, we are talking about job ya, kita bicara tentang pekerjaan, kita bicara tentang sesuatu yang struktural, hierarki dan sebagainya. Tapi hati-hati ya, karena besar kemungkinan ya they can stabbing gitu, jadi kayak bisa mengcounter kamu balik. Jadi mendingan kalau misalkan dibilang dia mau ketemu, mendingan nggak usah gitu loh ya, dari awal seperti mendingan nggak usah deh gitu, daripada ntar ngomel tapi ternyata kamu jawab disampaikannya ke orang lain lagi gitu. Mendingan nggak usah gitu, karena ada cerita-cerita seperti itu. Ini kartu protes keras yang ini ya, yang reality. Oke ya, seperti itu teman-teman, ini yang patut diwaspadai. Sekarang kita bakalan lihat untuk saran-saran ya, saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini ya, saran-saran untuk kamu ngadepin bulan ini apa, kita lihat ya. Oke, lakukan perubahan ya, kemungkinan besar ada perubahan, lalu mungkin beberapa hal tidak sesuai dengan harapannya kamu, but that's okay ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu fokus ke orang-orang yang disayang, orang-orang yang dicintai ya. Punya waktu ya, quality time dengan orang-orang terdekat, lalu berani mengambil langkah, berani mengambil suatu kayak move on terhadap satu fase ke fase yang lainnya dengan berani ya, bukan dengan nekat ya teman-teman ya. Dan janji-janji yang kemarin-kemarin pernah dibuat ya udah gitu loh, dilakukan ya, jangan cuman dilihat doang atau dipikirin doang, gak akan jadi apa-apa ya, seperti itu. Jadi ambil langkah walaupun kalau dilihat di sini mungkin saja ada kekecewaan, tetapi ketika kita sudah memilih ya, itu dia ya, life is about choice, but choice makes consequences gitu kan. Sebuah pembelajaran tentang sebuah pilihan itu adalah tentang konsekuensi. Apakah kita mampu ya untuk bertanggung jawab terhadap semua konsekuensi yang dari pilihan-pilihan yang sudah kita pilih ya dalam hidup, seperti itu. Kalau kamu berteman dengan orang yang tipenya seperti ini ya, kamu harus siap suatu saat kemungkinan besar bagaimana. Kalau kamu berteman dengan tipikal orang yang seperti ini, nanti akan seperti apa. Kalau kamu memilih jalan yang seperti ini, end up-nya akan kayak gimana. Nah, pilihan-pilihan hidup kayak begitu itu kadang-kadang yang kita nggak siap adalah tentang konsekuensi yang terjadi, seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga Desembernya kamu ini adalah Desember yang hebat, sama seperti dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Kalaupun ya Desember ini ternyata tidak sehebat seperti pemikiranmu, seenggak-enggaknya jangan pernah kehilangan pembelajarannya. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next general reading teman-teman, monthly reading di bulan-bulan depan ya, tahun depan tahun depan Desember kan soalnya. Oke, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.